Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala, sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini akan saya bacakan sebuah kisah misteri dengan judul Serat Jiwo yang ditulis oleh Patrick Etnit aka Ed Balakarsa. Tak lupa juga saya mengucapkan kepada beliau beribu-ribu terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini lagi. Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya sobat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke kisahnya. Jalanan di kota es memang tergolong padat lancar sore hari, senada dengan detik jam saat aku menunggu dijemput Deno. Tepatnya di dekat stasiun kami janjian bertemu. Suasana hati adem ayem tentrem wayah sonten, hati segar aman tentram di waktu petang. Jarang aku merasakan perasaan setenang ini, karena biasanya menjelang petang suasana lebih was-was dan kalang kabut. Dududut, suara klakson mobil bukan suara Blackpink. Deno menjemputku dengan kapal perang darat kolonialnya. Ayo mlebu, suruh Deno. Yo Den, jawabku tersenyum. Sorry yo kowe dadi nunggu suwe. Sorry ya kamu jadi nunggu lama. Halah harap opo. Halah enggak apa-apa, jawabku tenang karena memang suasana hati senang bahagia. Deno pun memutar kemudi kapal perangnya dengan buru-buru. Ada sedikit curiga tapi biarlah. Barangkali Deno ingin perjalanan lebih singkat karena sudah mulai petang. Di perjalanan kita berbincang tentang outdoor miliknya. Maklum, Deno buka rental outdoor. Kadang juga aku suka bercanda minta di-endorse karena dia tahu peralatanku sudah banyak yang usang. Sedikit curhat. 1 jam lebih kita lewati dengan asik dan tertawa terbahak-bahak. Namun ada yang aneh. Saat kita mulai masuk di hutan C, dia banyak diam, ngomongnya sedikit berbeda, tidak seperti tadi yang asik dan nyambung. Jauh dari kata nyambung, cuma ngedumel gak jelas dengan bibir komat kamit. Masih sebatas heran, ini anak kenapa? Kayak orang stres. Tapi aku diemin, biarinlah, yang penting tetap fokus tralala. Tapi aku mulai tidak tenang dengan sikap itu. Bahkan was-was bercengkrama di otakku. Terlebih ketika dia melihat lama ke hutan dalam tanpa melihat jalan. Astagfirullah, berulang kali kita ingin menabrak mobil lain. Aku sempat menasehati, Den, tolong fokus ngarep, fokus nang dalan. Den, tolong fokus aja ke depan, fokus jalan. Dia menurut karena aku pakai nada menekan. Keadaan semakin kacau ketika ada bus dengan berkecepatan tinggi. Aku jantungan dengan kata ceplosan yang tidak pantas. Deno banting setir. Sedikit saja aku menepuk kepalanya untuk menyadarkannya, untuk fokus ke jalan. Mungkin saat ini kami sudah menghadap ilahi. Den, awas, aku berulang kali mengumpat dengan bahasa Jawa, berhenti di pinggir. Tak kuasa aku mengelus dada dan mengucap astagfirullah. Sedetik saja lewat, mungkin nyawa sudah tak selamat. Setelah berhenti aku langsung keluar dari dan membanting pintu mobil. Tak kuasa mengeluarkan ucapan umpatan dalam bahasa Jawa. Kulihat ada sedikit baret di samping, mungkin menyerempet bus tadi. Tak heran sebenarnya, aku selalu memperingatkan Deno, karena jalan menuju hutan C terkenal juga dengan bus lokal yang gaspol, alias ugal-ugalan. Makanya aku selalu minta untuk fokus. Terlebih ini hutan yang cukup keramat, karena sering terjadi laka lantas di sini. Deno sedikit menangis kecil, tak henti Deno mengucapkan maaf. Sorry tenan bro, sorry tenan sepurane aku lagi mbuh iki. Sorry banget bro, sorry banget. Mohon maafkan aku. Gue lagi gak tahu kenapa sekarang. Aku jadi tak enak hati memarahinya dengan kata kasar. Tapi mau bagaimana lagi? Ini masalah nyawa, bukan hal yang sepele. Aku masuk mobil mencari daypack usangku. Aku ambil tumbler atau botol air dan aku ucapkan bismillah. Aku berikan pada Deno. Aneh, biasanya temanku yang lain mengatakan, seger iki banyune, segar ini airnya.
Tapi berbeda dengan Deno. Opo iki banyu rasanya pahit? Apa ini? Air kok rasanya pahit? Kowe ngopo jani? Cerita neng aku. Kamu kenapa sebenarnya cerita sama aku? Aku mengatakan itu karena ada yang tidak beres dengan Deno dan gelagatnya yang semakin aneh saja. Ora popo, ayo lanjut, aku wis adem ayem kok. Tidak apa-apa, ayo lanjut, aku udah tenang kok. Deno menampik pertanyaanku. Aku biarkan saja, biarlah nanti kutanyakan lagi setelah sampai kedainya. Sampailah di kedai Deno. Kedainya terkesan klasik dan tradisional, dengan banyak lukisan lama dan patung ogol-ogol kecil dan topeng-topeng. Kalau dibilang ya cukup seram tapi artistik. Lampu remang, cahaya rata-rata berlampu orange, dan letaknya pun tidak jauh dari belantara rimbunan pohon. Di sebelah kiri ada pohon beringin besar yang diberi kain hitam putih. Kucium samar-samar bau menyan juga di pohon itu. Tapi mencium bau dupa dan menyan sudah biasa bagiku, karena kamarku pun menggunakan wewangian tersebut. Dupa dan menyan tidak ada sangkut pautnya dengan mistis, tapi dupa dan menyan bisa menjadi mistis jika ada niat mengundang, maka akan hadirlah sesuatu yang tidak kita sadari. Deno mulai membuka pintu kedainya, pintu yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran gambar Buto, dan ketukan pintu berupa kuningan. Cukup artistik, sedikit mistik juga Deno memilih konsep kedainya. Kami pun masuk dan ceklek, cahaya lampu dihidupkan. Aku dapat melihat cahaya lampu menyala, tapi ada sesuatu hal yang tiba-tiba lari menuju belakang, yaitu dekat dapur. Aku dipersilahkan duduk sembari Deno membuat kopi dan kudapan kecil untuk aku cicipi seperti janji Deno mengajakku ke sini. Tak lama Deno pun selesai menyiapkan semuanya. Kopi gayo dan racikannya sendiri serta kudapan singkong pisang keju. Aku mencicipi satu persatu. Enak, bahkan ini enak banget. Den, rame mesti kene. Den, ramai pasti di sini. Deno hanya tertunduk diam. Kowe ki ngopo? Wong enak ngene mosok sepi. Kamu itu kenapa? Orang enak begini masa sepi? Kata spontan yang kuucapkan dan hanya candaan. Deno merespon dengan nada tinggi. Nyatane yo sepi. Nyatanya juga sepi. Kemudian Deno menggedor-gedorkan kepalanya di atas meja. Brak, brak, suara kepala Deno dihantamkan meja. Sepintas aku lihat ada yang mengintip dari luar kedai, tersenyum sinis. Astagfirullah, kayopo? Aku sambil mengumpat mengucapkan nama asma Allah. Maaf, aku kalau kaget memang bahasanya umpatan dan sebutin nama asma Allah begini. Deno hanya diam dan masih mengedorkan kepala di meja. Aku semakin was-was. Den, ngagaso. Den, tolong perhatikan. Masih sama Deno masih melakukan hal sama. Sadaro, gagasan aku. Sadarlah, perhatikan aku. Deno pun berhenti menggedorkan meja. Wes to, paling awake dhewe digeruduk dikancani. Sudahlah, paling kita ini hanya disamperin rame-rame dan ditemani itu. Digeruduk, dikancani opo? Disamperin, ditemani apa? Deno pun berdiri menarikku dan mengajakku keluar kedai. Kae lo, kui. Itu lo, itu dan itu. Sambil menunjuk ke banyak arah. Opo to jane Den, aku orang ngerti maksudmu. Apa sih Den, aku tidak ngerti maksudmu. Awake dhewe dikepung demit saalas. Kita ini sedang dikepung setan satu hutan. Aku pun lemas mendengar kata Deno, merinding dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku tak percaya apa yang dikatakan Deno. Ada banyak wujud yang mengepung kami di kedai Deno. Den, iki piye? Aku rapena aiki awakku abot. Den, ini gimana? Aku gak enak ini, badanku berat. Wes to iki isih sepi, mengko tambah rame meneh. Udah, ini masih sepi, nanti tambah lebih rame lagi. Matamu, aku pengen balik saiki. Matamu, aku pengen balik sekarang, ucapku dengan was-was. Tiba-tiba, tiar, duar, bruk. Ada banyak barang berjatuhan di belakang dan rak gelas jatuh seperti didorong seseorang, tapi tidak ada wujud yang mendorongnya. Kowe jane ono salah opo nganti dirubung demit saalas? Cerita saiki. Kamu sebenarnya punya salah apa?
sampai dikeroyok setan sehutan. Cerita sekarang, Deno hanya diam cukup lama. Keadaan mulai kritis, barang-barang di kedai mulai berjatuhan sendiri. Deno pun bicara lantang, "Aku ki kok goblok, aku ora betah, aku pengen mati wae. Aku itu bodoh, aku gak betah, aku ingin mati saja." Aku tanpa izin Deno menarik Deno untuk keluar menuju mobil. Aku tak sadar mata batinku terbuka tanpa aku paksa. Banyak kain putih yang bertebangan ke sana kemari. Bayangan hitam di semak-semak dan pepohonan. Ada banyak juga makhluk lain. Edan iki, edan. Wes aku sing nyoper, ayo lungas kok kene. Gila ini gila ini. Udah, aku yang nyetir, ayo pergi dari sini dulu. Aku seret Deno menuju mobil. Aku hanya menutup kedai tanpa menguncinya. Sudah was-was takut campur rasanya. Banyak wujud yang ingin mendekat, seperti mau menghalangi kami pergi dari kedai itu. Brum, suara kapal perang Deno. Aku gaspol nekat. Yang penting keluar dari tempat ini. Aku nekat nyetir mobil Deno, gak peduli aku belum paham, belum nyetir mobil karena baru belajar. Den, kowe duwe salah opo karo demit sakmono akeh? Den, kamu punya salah apa sampai dikeroyok setan segitu banyak? Tanyaku berulang-ulang pada Deno. Deno hanya menutup muka dan menangis. Aku biarkan Deno, aku fokus ke jalan. Biarkan Deno menenangkan diri dulu. Kurang lebih aku keluar dari hutan C, sudah masuk kota dan sedikit ramai. Aku pun berhenti di warung bakmi Jowo di situ untuk menginterogasi Deno. Aku pun menuntun Deno menuju warung itu. "Monggo mas, niku rencangin nopo kok lemes ngoten?" "Silahkan mas, itu kenapa temannya kok lemas begitu?" tanya bapak pemilik warung. "Boten nopo-nopo pak, niki rencang kulo nembe gerah masuk angin." "Tidak apa-apa pak, ini teman saya lagi sakit masuk angin," jawabku meyakinkan. Bapak itu hanya tersenyum dan bergegas menyajikan pesanan kami. Makanan dan minuman pun tersaji. Aku biarkan Deno makan dan memberi ruang agar aku bisa lebih leluasa menginterogasi Deno saat dia mulai tenang. Selesai aku dan Deno menyantap bakmi Jowo dan teh anget, aku kembali menanyakan pertanyaan yang membuat Deno menangis. "Bro, yang kuloro neng rumah sakit, embuh ngopo? Aku ora tenang diganggu terus koyo ngene, aku ora betah. Bro, pacarku sakit di rumah sakit. Tidak tahu kenapa aku tidak tenang diganggu terus kayak gini. Aku gak betah," ucap Deno sambil menangis. "Ngene Den, aku mung pengen ngerti penyebabnya opo. Soale ora ono kobongan nek ora ono geni. Gini Den, aku cuma pengen tahu sebabnya apa. Soalnya tidak ada kebakaran kalau tidak ada api." Deno pun berbisik pelan. "Iki meski mergo aku mesum neng alas cerak gunung itu. Ini pasti karena aku berulah mesum di hutan dekat gunung." Refleks aku berkata kasar mendengar kesalahan fatal Deno. Terdengar juga pas Deno berbisik, bapak penjaga warung mengamati. Ada sedikit tatapan bapak warung bakmi Jowo itu. Kami pun menuju tempat bapak itu untuk membayar. Selesai memberikan kembalian, bapak itu memberikan wejangan dan saran. "Mas, ngapunten sakderenge. Kulo ngertos masalah-masalah sampeyan. Ten daerah mriki wonten pondok pesantren, mbok menawi kiai mriku saged bantu masalah sampeyan. Mas, sebelumnya mohon maaf, saya tahu masalahmu. Di daerah sini ada ponpes. Siapa tahu kiai di situ bisa bantu masalahmu." Sambil memberikan wejangan dikit, bapak itu memberikan kertas berupa alamat, yaitu alamat ponpes itu sambil membenarkan pecinya. "Matur suwun sanget nggih Pak, terima kasih banyak ya Pak, kami bersyukur." Kami pun menuju ponpes itu meninggalkan warung bakmi Jowo itu. Lama kami menyusuri jalanan sepi, kemudian mobil sudah tidak bisa masuk karena jalan sudah tidak muat oleh mobil. Kami mencari, ada warung kecil, mirip angkringan. Aku pun bertanya, "Kulon wun, badhe tanglet ponpes A niku pundi? Permisi, mau tanya ponpes A itu di mana?" "Oh, ponpes itu. Ternyata pakai bahasa Indo," masnya balesnya. "Itu mas, kalau lewat belakang desa ini nanti ada sawah, jalan kaki 15 menit.
soalnya tengah-tengah sawah dan mobil ndak bisa masuk. Oh nggih mas, terima kasih. Kami pun melanjutkan menuju ke pon PSA, sesuai navigasi manual mas penjaga angkringan tadi. Sampailah pada ujung desa. Benar adanya ini jalan buntu yang kita lewati tadi. Kami pun parkir mobil di salah satu kebun kosong dan berjalan menuju Ponpes. Amboy, jalannya becek dan gak ada ojek. Benar-benar seperti mau ke sawah. Yang bikin merinding ketika flash HP kadang menyorot orang-orangan sawah. Sampai bikin ngilu, mana gelap banget. Assalamualaikum, kulon wun. Aku mencoba menyapa orang di dalam Ponpes. 2 kali kami berteriak, tidak ada sama sekali jawaban. Kemudian kami berteriak lagi untuk yang ketiga kalinya. Gerbang yang bisa dibilang besar banget terbuka sendiri. Di kejauhan tampak wujud besar berbadan kekar mendekati kami. Pria dengan perawakan besar, mirip Agung Hercules. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada keperluan apa malam-malam kesini? Ucap pria itu. Begini mas, kami kesini ada maksud untuk bertanya dan bertemu kiai di sini. Oh nggih, saya paham, monggo. Kami pun diantar menghadap kiai di Ponpes ini. Kami berjalan di setiap lorong terdengar suara orang mengaji cukup ramai. Hati adem sekali. Langkah kami terhenti pada ruangan di paling pojok. Gus, ini ada yang mau bertemu Pak Kiai. Suruh wudhu dulu. Terdengar suara laki-laki dari dalam ruangan itu. Cukup dibilang pondok ini sunyi, tenang, dan adem karena berlokasi di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman penduduk. Kami pun mengambil air wudhu dan diarahkan menuju ruangan. Bilik gelap hanya bersinarkan lilin kecil. Monggo mas, duduk di situ nunggu Gus sama Kiai Dawuh datang ke sini. Nggih mas, matur suwun. Pria besar tersebut meninggalkan kami di bilik tersebut. Nyek, ceklek. Suara pintu tertutup seperti dikunci. Ada sedikit bayangan mendekat. Dek, merianeo roto nyedak rene ben ketok. Dek, kesini sedikit mendekat sini biar kelihatan. Suara pria tua rapuh itu masih sebatas bayangan. Kami pun mendekat. Terlihat dengan jelas pria tua berjenggot putih dan ini kiai tersebut. Ngapunten kiai, saya... Shh, meneng, sedelok dek. Shh, diam sebentar dek. Belum habis bicara, omonganku sudah dipotong oleh kiai tersebut. Masalahmu abot dek, sampean wis ngelanggar 2 perkara. Lan iku dosa gedhe sing abot. Tapi Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala Maha Pangapura. Kula insyaallah saged mbantu ning wonten sarate. Masalahmu itu berat dek. Kamu sudah melanggar 2 perkara. Dan itu dosa besar yang amat berat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Saya insya Allah bisa bantu, tapi ada syaratnya. Deno disuruh sholat tobat dan wirid berzikir, mohon ampunan atas semua dosanya, agar dimudahkan dan diberi keselamatan. Kiai tersebut kemudian membawa sebotol air. Deno disuruh minum air itu, alhasil Deno muntah-muntah. Muntahannya bukan muntahan seperti orang biasa, tapi memuntahkan darah dengan bau busuk, belatung, dan segumpal rambut. Dek, sampean wis diincem karo demit alas C, karo alas gunung. Dek, kamu sudah dijadikan target sama setan hutan C dan setan hutan gunung. Pean ngerti nasib dukun sing mbok jaluk itu lung. Kamu tahu nasibnya dukun yang kamu mintai tolong? Kata kiai itu membuatku shock dan tercengang. Deno ternyata juga menyekutukan Allah. Tidak habis pikir aku sama Deno. Kiai itu pun melanjutkan pembicaraannya. Deno hanya menggeleng. Motiar. Beliau bercerita bahwa Deno merasa terganggu karena diikuti oleh setan dari gunung tempat dia berzina. Dek, ngene. Dek, begini. Sampean pernah krungu serat jiwa. Menawa sampean dikandani dukune sampean iku, dukun sampean iku wenehno serat jiwa nggo sampean. Joko sampean saka demit gunung jaluk tulung karo demit alas C, nanging salah. Demite malah balik ngamuk dukune.
Karepe dukun sampeyan arep ngadu demit alas, tapi luput. Orang mudung demit kono karo demit gunung ki duwe peseduluran, akhirnya mati. Dukune sampeyan dikeroyok demit alas. Pokoknya kula insya Allah bantu, muga Gusti Allah ngijabahi. Artinya adalah, kamu pernah dengar serat jiwo? Siapa tahu kamu diberitahu dukunmu. Dukun kamu memberikan serat jiwo untuk kamu, menjaga kamu dari setan gunung dengan minta bantuan setan hutan C. Tapi salah, setannya malah balik mengamuk ke dukunnya. Inginnya dukunmu mau mengadu setan hutan, tapi meleset. Tidak tahu kalau setan alas C dan setan gunung berkerabat. Akhirnya mati. Dukunmu dikeroyok setan-setan dua hutan. Pokoknya saya insya Allah bantu, semoga Allah mengizinkan. Kami pun disuruh nginap di sini. Besok Pak Kiai minta diajak ke kedai dan ke tempat pacarnya Deno dirawat. Beliau menganjurkan untuk minta maaf kepada demit gunung dan demit alas C. Setelah pembersihan, disuruh mengadakan pengajian di kedai dan di rumah sebulan sekali, guna membuat makhluk halus yang jahat tidak mengganggu. Kini Deno lebih religius dan pacarnya telah sembuh. Banyak pelajaran yang Deno dan pacarnya terima. Kini mereka bisa bernafas lega dan berencana menikah. Alhamdulillah. Dan akhirnya cerita pun harus selesai sampai di sini ya sobat. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video kisah ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi dalam menyajikan konten-konten yang terbaik tentunya, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah berikutnya.